Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mencoba mendaftarkan item atau SKU atau value pada sistem Remago. Caranya sangat mudah. Di sini kan ada menu setup, itu untuk mendaftarkan komponen dasar atau variabel dasar untuk SKU sendiri. Contohnya di sini ada ukuran, divisi, departemen, kategori, subdepartemen ataupun yang lainnya. Dan ini bisa diedit. Contohnya kita mencoba adalah tag assortment atau tag tingkat kelarisan sebuah produk. Nah, ini kalau kita juga buka master juga akan ada permintaan kolom yaitu tag assortment. Di sini kita bisa update ataupun menghapus ataupun mengedit itu ataupun menambah. Ini contohnya kita ganti barang import. Nah, barang import otomatis berubah gitu. Ini untuk komponen dasar sebelum mendaftarkan SKU. Kemudian kita coba daftarkan SKU ya. Nah, di sini tambah edit SKU. Nah, tadi kan kita nyoba yaitu namanya tag assessment. Nah, di sini ada tag assessment. Nah, ini barang import gitu. Nah, kita coba daftarkan. Nah, di sini bisa otomatis ID SKU-nya atau value-nya. Kalau kita centang berarti otomatis sistem akan membuat sendiri. Dan ini adalah barcode itemnya yang biasanya di scan ataupun ditulis manual pada barang tersebut. Kita tulis manual saja. Ini produknya apa? Tes. Nah, di sini kan banyak variabel konversi. Ini adalah cara menghitung ataupun sebuah rumusan untuk perbandingan antar satuan. Kalau konversi 1 dan konversi 2. Nah, 2 dalam bentuk pieces dan konversi 1 itu dalam bentuk pack, dan konversi 0 itu berarti dalam bentuk kartonan. Nah, untuk konversi nanti kita akan bahas khusus. Contohnya perhitungannya seperti ini. Dalam satu karton itu adalah ada 10 pieces, berarti ini satu karton ada 10 pieces. Nah, gitu. Nah, ini contohnya mereknya ada 7up ataupun yang lainnya gitu. ABC. Nah, ini bisa diaktifkan dan diaktifkan. Kalau diaktifkan berarti dia barangnya statusnya bisa jual, bisa order. Kalau no, berarti barangnya tidak bisa jual dan tidak bisa order, tapi masih di data master. Ini tagnya produknya normal, titip ataupun komisi, tipenya manual ataupun order. Nah, ini di sistem kami itu ada istilahnya ordernya bisa otomatis, usulan dari komputer. Nah, ini berarti harus milihnya otomatis atau semuanya. Tapi kalau manual berarti tidak bisa melakukan usulan lewat sistem. Contohnya ada 10 cabang, kita kan nggak mungkin menanyakan satu persatu setiap stok yang habis. Nah, sistem akan melakukan usulan order otomatis. Nah, nanti ada pembahasan khusus. Kita fokus di sini untuk mendaftarkan SKU saja. Kemudian tagnya di sini tadi barang import normal. Nah, kita pilih normal. Nah, tag price-nya itu mengikuti barang lokal atau barang pusat. Kalau nggak ada, biarin saja. Ini statusnya tertimbang atau tidak. Nah, ini tak barcode atau tidak. Nah, ekornya ini di sini untuk mewakili di saat proses penjualan atau order. Nah, ini berlaku untuk ekor 0, ekor 1 atau ekor 2. Nah, kalau ekor 2 ini buah satuannya, ekor 1 ini biji saja. Contohnya kita rokok aja.
Which ada ndak bungkus ya, bungkus. Nah, bungkus ini soft. Nah, di sini karton gitu. Nanti masalah konversi nanti kita bahas khusus. Nah, kita lanjutkan. Nah, display ekor standar. Nah, kalau dikasih angka 2 berarti ketika di scan di kasir otomatis dia akan melakukan pemilihan di bungkus gitu. Kalau dikosongin nanti ada dialog mau belanja di satuan apa gitu. Nah, ini default supplier. Ketika kita isi berarti barang itu ikut supplier mana gitu. Nah, tadi kan belum coba mendaftarkan supplier kan, kita coba juga daftarin supplier. Sini ada tambah supplier atau tambah vendor. Nah, tes juga aja ada kalau ada. Kalau belum ada, nah ini vendornya, vendor tes, penagihan di brand, alamatnya tes. Nah, di sini ada jadwal order. Nah, jadwal order ini, nah itu bisa untuk pengajuan ketika sistem itu melakukan usulan otomatis. Berarti setiap hari Senin berarti akan ada usulan, hari Kamis ada usulan. Nah, lead time-nya berapa hari supplier itu datang? Oh, 15 hari. Nah, jadinya ada spare 15 hari untuk order kembali, simpan. Nah, tadi kan kita menambahkan tes, kita coba lagi tes. Ini bisa diketik di sini, tes itu juga bisa, ataupun di namanya sendiri juga bisa saat pencarian. Ini di F2 nah, tes kan. Nah, semuanya yang warna kuning ini semuanya untuk proses pencarian barang F2 gitu. Nah, ini ada kategori, ini juga F2. Nah, ini barangnya ikut kategori apa? Nah, ini kebetulan kita mempunyai master standar untuk kategori retail nasional. Itu kita coba aja. Di sini adalah sirup gitu aja, 105 kategori sirup, sub departemennya adalah soft drink. Nah, ini minimal ordernya itu untuk nanti mempengaruhi order otomatis. Minimal display service stoknya dalam satu hari itu kita harus punya buffer berapa. Nanti ada pembahasan khusus tentang usulan order otomatis. Nah, itu PPN. Nah, PPN ini ikut PPN apa? Di sini ada PPN non pajak, pajak 10%, 11% atau pajak akumulasi gitu. Nah, kita coba yang pajak non pajak saja gitu. Nah, barang mewah tidak, kalau tidak ada kita kasih 0 gitu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sistem sudah siap untuk disimpan. Nah, kita coba simpan ya, tes barang supaya ada. Nah, kita coba. Nah, ini untuk ngedit bisa F2. F2 itu fungsinya tombol untuk mencari, bisa diketik di sini. Ataupun kita ketik namanya di sini, ataupun di barcode-nya kita scan juga bisa. Semuanya ini kolom ini sebagai kunci pencarian bisa. Nah, gitu. Nah, tes. Nah, itu tadi kan tes barang. Nah, ini kode otomatisnya yaitu 23.10.001 gitu. Kita oke, berarti sistem sudah terdaftar otomatis. Nah, untuk mendaftarkan harganya bagaimana? Nah, sistem ini tuh menggunakan mode otorisasi, jadi semuanya user itu harus diotorisasi. Contohnya, ketika harga beli harus ada hak harga beli. Biasanya di perusahaan besar itu dipisahkan antara harga beli dan harga jual bagiannya gitu. Ada yang bagian pricing, ada lagi bagian merchandising. Nah, itu kita harus dipisahkan hak otorisasinya. Nah, kita akan coba harga belinya. Benar, kita minus
ini mes aja. Kita juga akan coba harga jualnya gitu. Nah di sini kan ada dua form, harga beli dan harga jual. Nah ini kalau sering dilakukan biasanya di like, ini juga di like karena untuk mempermudah saat melakukan navigasi program gitu. Nah di sini ada harga beli, harga jual gitu. Nah kita akan coba daftarkan harga belinya, yaitu tadi tes barang gitu. Nah ini kita masih kosong ini modalnya. Kalau sistem defaultnya 1, kalau seandainya masih kosong, nah kita kasih harga beli 1000. Nah ini ada TOP nya. TOP nya itu dia mau cash atau apa di saat order. Nah jadi setiap barang itu punya TOP sendiri, top up payment. Nah kalau kita simpan berarti berhasil harga belinya. Terus untuk daftar harga jualnya bagaimana? Sama saja seperti harga beli, F2, tes barang tadi kan. Nah ini apakah mau nambahkan harga beli? Nah kita yes. Nah ini kan ada yang kondisi disable, enable artinya bisa diedit, tidak bisa diedit. Jadi ini berpengaruh terhadap inputan yang di sini, yaitu di sini kalau kita eksternalnya di disable berarti dia tidak bisa jual dalam satuan karton. Kalau di enable berarti dia bisa jualan satuan karton. Kebetulan di saat setting itu yang di enable atau diaktifkan itu ekor 1 dan ekor 2, otomatis ini yang aktif ekor 1 dan ekor 2. Nah terus untuk memberikan harga beli, harga jualnya bagaimana? Tinggal diketik langsung di sini juga bisa, umumnya 1500. Nah atau pengennya saya itu dapat untung 5% gitu, nah juga bisa, berarti jualnya seperti ini. Ataupun pengennya untungnya 15% gitu, nah bisa. Atau pengennya untungnya 500, nah itu otomatis sistem akan menghitung secara otomatis. Nah di sini ada tombol save margin. Save margin itu nanti jadikan acuan ketika kenaikan itu tidak perlu untuk mengubah harga, tapi karena sudah disetting save margin ketika ada pembelian, nah itu dia akan otomatis harga bisa diusulkan berdasarkan save margin yang disimpan ini, umpamanya 33 kan di sini gitu. Nah kalau kita simpan yes, nah ini harga udah otomatis terdaftar gitu tadi. Nah tes barang terdaftar harga 1500. Nah coba kita cetak price card. Nah, cetak real card, price card. Nah setelah daftar barang tadi kita coba cetak real card atau cetak barcode ataupun cetak label yang tertera pada rak. Nah ini ada modelnya yaitu 1, 2, 3. Atau kadang ada ukuran rak yang cuman kecil sekali. Di sini sudah ada support, kita tinggal pilih, atau nanti ada pengembangan rak yang lainnya kita juga bisa untuk menambahkan jenis-jenis cetaknya. Contohnya kita keterangan tes tadi, tes barang. Nah ini pengen cetak 2 gitu juga bisa, 3 dan lainnya. Kita S9 informasi juga tadi kan juga kita daftar-daftar, ada tambahan bahwa setiap tombol di atas itu menunjukkan cara kita untuk menyimpan, menghapus ataupun keluar atau membersihkan, yaitu new gitu. F8 new, F9 save, F5 delete, F12 exit. Coba kita simpan yes. Nah ini otomatis tercetak 2 buah rail card ataupun price card yang bisa ditempel di rak.
pajangan. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Moga-moga video ini memudahkan menjelaskan dalam mengoperasikan sistem Code. Terima kasih.